Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru PAUD Dikmas dimanapun Anda berada. Saya Gilang Dwi Nanda. Saat ini saya berada di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar. Istana Basa Pagaruyung merupakan replika dari Kerajaan Pagaruyung. Pernah terbakar pada tahun 2007, istana ini dibangun kembali dan hingga saat sekarang ini menjadi destinasi wisata yang paling menarik di Sumatera Barat. Dari sinilah kita nanti akan mengobrol dengan Bunda PAUD Kabupaten Tanah Datar, Bunda Lise Eka Putra. Sebelumnya, kita saksikan profil beliau. Lise Febrina SE, atau juga dikenal dengan nama Lise Eka Putra. Ia merupakan Bunda PAUD Tanah Datar yang dikukuhkan sejak 21 Agustus 2021 lalu. Dalam organisasi, Lise memiliki banyak pengalaman. Dalam kiprahnya sebagai Bunda PAUD, Lise menggerakkan semua unsur terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas PMDP PKB, Dinas Kominfo, Kabak Umum, Prokopim, dan Kemenak. Lise juga menjadi Bunda PAUD Kecamatan dan Nagari Sekabupaten Tanah Datar untuk merealisasikan PAUD berkualitas dengan semangat meningkatkan kompetensi guru PAUD dan juga kesejahteraannya sehingga semangat Bunda PAUD terimbas pada semua guru PAUD di Tanah Datar. Sahabat Guru PAUD Dikmas, sekarang saya sudah bersama dengan sosok wanita inspiratif yang sangat luar biasa bersama Bunda Lise Eka Putra yang akrab disapa dengan Bunda Lise. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah kabar baik. Bunda Lise, perkenalkan saya Gilang. Senang sekali nih Bunda, saya berkesempatan buat ngobrol bersama Bunda pada Bintang Podcast kali ini Bunda. Bun, sebelum kita ngobrol terkait program-program yang telah Bunda lakukan bersama Guru PAUD di sini, mungkin bisa cerita dulu sedikit Bun tentang aktivitas Bunda sehari-hari. Iya, terima kasih Mas Gilang. Aktivitas saya sehari-hari selain sebagai ibu, bunda dari anak-anak, tentu saya juga sebagai istri kepala daerah dengan segudang jabatan. Salah satunya jadi Bunda PAUD di Kabupaten Tanah Datar, selain dari juga Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, Ketua PMI, dan ketua-ketua lainnya. Seru dan padat sekali ya Bunda aktivitasnya sebagai bundanya anak-anak di rumah gitu ya. Dan juga sebagai Bunda PAUD dengan segudang kegiatan Bunda. Bun, saya sempat mempelajari berbagai program yang ada di Tanah Datar ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sendiri terhadap guru PAUD. Nah, itu ada bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar untuk peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD di Tanah Datar. Bisa diceritakan nggak Bun seperti apa Bun? Iya, pemerintah Kabupaten Tanah Datar lewat arahan dari Bapak Bupati menyiapkan anggaran untuk menambah kualifikasi guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Tanah Datar lewat seminar, workshop, atau pelatihan-pelatihan yang ada. Kita juga menambah insentif kepada guru-guru PAUD. Tahun ini kita menambah 100% dari tahun sebelumnya, dan saya tetap akan memperjuangkan untuk ditambah-tambah ke tahun-tahun ke depannya. Wah, luar biasa sekali nih Bun. Pasti itu akan menambah kesejahteraan guru PAUD lah tentunya ya Bun ya. Dan pastinya itu akan meningkatkan motivasi juga dalam bekerja. Oh ya Bun, jadi sudah banyak sekali nih pelatihan yang sudah Bunda berikan. Itu apakah pelatihan-pelatihan yang Bunda berikan kepada guru-guru PAUD di Tanah Datar itu untuk semua guru PAUD di Tanah Datar atau untuk daerah-daerah tertentu saja begitu Bunda? Iya, Kabupaten Tanah Datar mempunyai 14 kecamatan. Dan PAUD itu tersebar di 14 kecamatan. Kami memberikan pelatihan pasti untuk semua guru PAUD yang ada. Dan itu berjenjang untuk semua guru PAUD tanpa terkecuali. Baik Bunda, nah ini Bun, saya juga pernah mendengar ada program dari Kabupaten Tanah Datar ini, yaitu Gerakan Guru PAUD Menulis Buku Berbasis Budaya Lokal, begitu ya Bun. Ini bisa Bunda ceritakan itu seperti apa kegiatannya Bunda? Ya, Kabupaten Tanah Datar punya ikatan guru penulis. Mereka menulis budaya-budaya lokal yang ada di Tanah Datar.
tanah datar itu luhak yang tua. Jadi akar budaya Minangkabau itu berasal dari sini. Sehingga memang kekuatan budaya itu besar sekali di Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu kita memberikan kepada anak-anak generasi-generasi penerus kita untuk kecintaan mereka kepada kebudayaan akar yang ada. Ini ada hasil-hasil karya guru-guru PAUD. Oh, ini karya tulis guru kita semua ya, Bun ya? Iya. Wah. Sehari bersama Hana di Istana Bahasa Pagaruyung. Tanah Datar malah sudah ada yang moto belum ke Sumatera Barat kalau belum ke Pagaruyung. Kalau saya tadi sudah ke Pagaruyung. Iya. Gimana menurut Mas Gilang Pagaruyung? Benar sekali apa yang kata Bunda. Kalau nggak ke Pagaruyung itu rasanya nggak lengkap. Belum ke Sumatera Barat Ya. katanya gitu. Ini ada juga ya, oh, Pacu Jawi. Pacu Jawi. Ini juga budaya lokal yang ada di Tanah Datar. Jadi anak-anak di sekolah dikasih tahu lewat gambar kalau ada Pacu Jawi, dan sekali waktu mereka memang dibawa untuk melihat real yang ada di lapangan Pacu Jawi seperti apa. Ini sudah ada di Mas Gilang, ini sudah ada di sekolah-sekolah untuk panduan guru-guru PAUD sebagai pembelajaran bagi anak-anak. Ini juga bisa menghasilkan cuan loh buat guru-guru ini. Oke, Sumbang Iya. Balai ya. Itu Iya. memang sangat luar biasa sekali untuk pendidikan untuk anak-anak kita ya, Bun ya. Sumbang Dua Balai itu membentuk karakter anak. Filosofi Minangkabau, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat berdasarkan kepada agama, agama berdasarkan kepada kitab suci Al-Quran. Itu menjadi dasar untuk pendidikan kita kepada anak-anak juga. Terus tambah lagi ada alam takambang jadi guru. Jadi pembelajaran itu bukan hanya di dalam ruang kelas, tapi juga di alam sekitarnya. Bagaimana anak-anak kita belajar dengan alam yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan di rumah. Misalnya melihat sungai, di sungai itu ada ikan, ikan itu bisa dimakan, menjadi sumber protein. Bagaimana kita harus menjaga kebersihan sungai, karena itu ada hubungan timbal balik antara sungai dan kebutuhan manusia. Juga bisa mengajak anak-anak melihat sawah, karena kami di Tanah Datar itu tidak ada laut ya. Yeah. Alam kita begitu indah, pertanian kita begitu bagus. Jadi anak-anak kita ajarkan, mereka bisa melihat pertanian, misalnya sawah bisa menghasilkan padi. Bagaimana proses nasi yang mereka makan itu dari mulai ditanam bibitnya, dipanen, sehingga dimasak menjadi nasi. Jadi ada penghargaan kalau mereka membuang-buang nasi, mereka tidak menghargai petani yang bertanam begitu proses yang panjang. Jadi kita karakter menghargai kita tanamkan kepada anak-anak dari mulai usia dini. Wow, luar biasa sekali nih, Bun. Berarti filosofi alam takambang jadi guru tadi ini benar-benar sejalan dengan kurikulum Merdeka nih, Bun. Bahwasanya anak-anak sekarang itu tidak hanya belajar harus di dalam kelas saja. Artinya kita harus membawa anak-anak keluar seperti yang Bunda ceritakan tadi. Banyak sekali yang bisa dipelajari oleh anak-anak kita melalui alam sekitarnya. Wow, sangat luar biasa itu, Bun. Nah, tapi ini ada juga nih, Bun, yang sering menjadi polemik sekarang untuk anak-anak kita, untuk guru-guru ya, Bun ya. Bagaimana sih transisi PAUD ke SD? Nah, saya dengar nih, Bun, katanya Bunda ini juga sangat aktif dalam memberikan dukungan terhadap program transisi PAUD ke SD. Benar apa benar, Bun? Oh, benar sekali, Gilang. Ya. Tugas saya salah satu sebagai guru Bunda PAUD maksudnya adalah bagaimana mengawal transisi PAUD ke SD menyenangkan betul-betul dipraktekkan di Tanah Datar. Bagaimana tidak ada menjamin tidak ada tes calistung untuk masuk SD. Kita betul-betul sudah menerapkan tidak ada sekolah yang melakukan tes calistung. Bagaimana awal masa pengenalan anak dari TK ke SD untuk 2 minggu itu betul-betul masa pengenalan. Tidak boleh langsung belajar. Dijadikan kenyamanan dari anak yang dari TK PAUD ke SD, mereka tidak ada patahan. Mereka seakan-akan walaupun dari selama ini di sekolah di TK, terus ke SD tetap bisa main, tetap bisa menyenangkan. Bagaimana guru-guru bisa memperkenalkan lingkungan baru di sekolah baru SD kepada anak-anak yang baru dari PAUD, sehingga mereka bisa nyaman dan bisa home base di situ. Iya, ini memang benar sekali nih, Bun. Anak-anak yang tadinya biasa belajar dengan naik seluncuran gitu ya di TK ya, tiba-tiba nanti kalau tiba-tiba kaku di dalam kelas. Apalagi diajarin
bawa PR gitu ya, kan langsung stres. stres anak-anak Iya. kita, Ibu. Kalau stres mereka tidak ada penolakan, sehingga mereka untuk selamanya menjadi belajar itu jadi momok, itu yang kita hindari. Iya, iya. Apalagi PR gitu Ibu, anak-anak yang baru ibarat kata baru belajar dengan formil lah di SD fase A. Iya. Kita kasih PR yang seabrek itu bikin dia trauma gitu Ibu ya, dan agak momok kata Bunda tadi, itu menjadi momok yang memberatkan anak-anak kita. Jadi saya sangat setuju sekali bahwasannya anak-anak di bangku TK atau PAUD itu ya Bun, secara smooth perpindahannya ke SD begitu ya. Jadi dia tidak terasa transisinya dari TK ke SD itu. Betul. Luar biasa sekali Bun. Tapi Bun, selama Bunda melakukan berbagai program-program di Kabupaten Tanah Datar selaku Bunda PAUD, pastinya ada tantangan-tantangan tersendiri nih Bun ya dalam melaksanakan program-program tersebut. Kira-kira nih Bun, tantangan apa yang Bunda rasakan paling berat dalam menjalankan program sebagai Bunda PAUD, Bunda? Iya. Tantangan itu pasti berat semuanya. Jadi bagaimana kesamaan visi antara guru sekolah dengan pemerintah dan masyarakat. Dan tidak boleh kalah penting itu adalah bagaimana pendidikan di sekolah itu juga nyambung ke rumah. Jadi kalau saya bilang guru, rumah, dan masyarakat itu seperti apa namanya segitiga ya, dan tidak boleh terputus. Bagaimana sentra pendidikan ya? Iya, pembelajaran di sekolah harus nyambung ke rumah, karena anak-anak ini seperti spon, dia menyerap apa aja yang ada di dekat dia. Jadi kalau serapan itu yang bagus-bagus kita siapkan, sehingga yang diserap itu juga yang bagus. Inilah yang menjadi modal si anak untuk melanjutkan kehidupan yang lebih keras lagi ke depannya, sehingga mentalitas itu sudah terbentuk. Jadi kalau tidak ada sebuah sistem yang bagus untuk membentuk karakter itu, ini yang kita khawatirkan, sehingga mereka bisa besar menjadi manusia-manusia yang bermental lemah, yang gampang menyerah, yang tidak punya struggle gitu. Iya, Padahal tantangan semakin hari semakin besar. Jadi bagaimana kita bisa membentuk si anak mengetahui, mengenali diri dia yang unik, yang istimewa. Jadi jangan sampai di sekolah anak nggak bisa belajar dicap bodoh. Anak nggak bisa berhitung dicap nggak bisa. Padahal tidak semua anak harus bisa pintar matematika. Gitu ya. Tidak semua anak bisa pintar membaca. Masing-masing anak unik. Masing-masing anak punya keistimewaan. Nah, tugas guru lah di sini yang melihat hari-hari, oh ini si anak A bagusnya kemana, anak B bagusnya kemana. Dan dijalin komunikasi ke keluarga, ke orang tua, supaya yang nilai plus ini betul-betul bisa diasah sehingga bisa menjadi berlian gitu. Aduh, luar biasa sekali nih Bunda, apa yang Bunda sampaikan tadi itu menjelaskan bahwa sebenarnya tantangan-tantangan itu bisa kita hadapi dengan kolaborasi. Dalam meningkatkan kolaborasi itu yang penting bagaimana kita sama-sama menyatukan visi kita untuk membentuk karakter anak kita tadi Bun, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan tadi Bunda sampaikan bahwa luar biasa, saya sangat setuju sekali Bun bahwasanya setiap anak itu memiliki kodrat mereka masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak ini harus pintar matematika, harus pintar, dan ketika ada anak yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Indonesia, begitu bukan artinya ini pandai dan ini tidak pandai begitu ya Bun ya terhadap salah satu mata pelajaran. Mungkin mereka memang sesuai dengan kodrat mereka, ada yang jago matematika. Mana tahu kita punya pemain bola dunia gitu. Iya, karena itu mungkin bukan tidak pintar matematika, tapi fisiknya bagus. Nah, itu mentalnya bagus gitu. Iya, itu maksud saya. Berarti kecerdasan itu memang sangat banyak sekali ya Bun ya. Ada cerdas secara kognitif, ada keterampilan dan sebagainya. Oke Bunda Lise, ini ceritanya sangat menginspirasi sekali obrolan kali ini. Menurut saya pribadi ya Bunda, luar biasa, banyak sekali ilmu yang bisa saya petik dari Bunda, dan terima kasih nih Bunda sudah berbagi cerita bersama saya dan seluruh sahabat guru PAUD Dikmas ya dimanapun berada ya di Bintang Podcast kali ini Bunda. Mungkin Bunda ada pesan atau harapan untuk bunda-bunda PAUD kita di berbagai daerah dan juga untuk seluruh guru PAUD di Indonesia. Silakan Bunda. Ya, terima kasih kepada bunda-bunda PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita berikan perhatian yang lebih
kepada pengajar-pengajar PAUD yang ada di daerah kita masing-masing. Dengan sinergi yang baik, kita berharap hasilnya juga akan baik untuk mempersiapkan Indonesia Emas tahun 2045 yang jauh lebih hebat dan tangguh. Semangat. Iya, Bun, ini sangat luar biasa sekali, Bunda. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan bisa ngobrol bersama Bunda dalam Bintang Podcast kita pada kali ini. Dan semoga menjadi inspirasi juga bagi setiap yang menyaksikan Bintang Podcast kali ini. Sahabat Guru PAUD Dikmas, terima kasih telah menyaksikan Bintang Podcast, bincang santai dan riang bersama Guru PAUD Dikmas. Saya Gilang Dwinanda mohon undur diri, sampai jumpa di Bintang Podcast berikutnya. Dadah!